Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Wahadania. Di video sekarang ini saya akan menjelaskan pembelajaran informatika yang berjudul Sistem Komputer. Secara umum, komputer adalah peralatan yang menerima pemasukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Secara sederhana, sebuah komputer menerima masukan dari piranti masukan dan memproses masukan tersebut dan menghasilkan output. 1. Sistem komputer. Sistem komputer terdiri atas beberapa bagian berikut. A. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contohnya mouse, LCD, RAM, printer, scanner, dan lain-lain. B. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software tidak terlihat secara fisik tetapi berfungsi dan dapat diperoleksikan oleh pengguna melalui antarmuka yang disediakan. Contohnya iOS, Android, Linux, dan macOS. C. Pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Pemahaman lebih lanjut tentang pengguna dapat ditemukan pada materi dampak sosial informatika. Yang kedua, jenis-jenis komputer. Yang pertama, mikrokomputer atau disebut dengan komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama, seperti ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan lain-lainnya. Yang kedua, komputer personal atau PC personal komputer. Komputer personal atau PC memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal, seperti yang di bawah ini. Yang ketiga, mini PC merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri, seperti yang di bawah. Yang keempat, mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar, seperti di bawah. Yang kelima, komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Yang keenam, superkomputer. Superkomputer dibandingkan dengan komputer lainnya memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat, seperti di bawah. Kita masuk yang ke B, interaksi manusia dan komputer. Pertama, berbasis GUI atau Graphical User Interface merupakan antarmuka yang menggunakan menu grafis untuk memudahkan pengguna berinteraksi dengan komputer. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Berinteraksi melalui ikon, menu, dialog, dan lain-lain. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah.
atau Command Line Interface atau CLI. Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu seperti yang di bawah. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Yang keempat, melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi akan menyimpan gambar dalam format video. Yang kelima, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain-lain. C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Dari semua uraian di atas terlihat bahwa C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Pada sistem-sistem otonom, sistem komputasi tidak hanya berkomunikasi dengan manusia, tetapi juga berinteraksi dengan alam sekitarnya. Perekam gambar, suara, dan sinyal lainnya akan dapat mengirimkan data ke sistem untuk diolah. Berikut penjelasan ringkas kolaborasi tersebut. Bahwa dalam sistem komputer terjadi interaksi dan kolaborasi. Ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, rumah sakit, dan sebagainya. Seperti kita melakukan instalasi program aplikasi pengajian atau payroll di komputer atau laptop kantor yang datanya masih perlu diolah dengan mengolah gambar kerja atau maksudnya lembar kerja. Contoh lainnya ialah ketika membeli laptop baru. Dan D. Sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengolah perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Contoh dari sistem operasi ialah MS Windows, Linux, MacOS, Android, iOS, dan lain sebagainya. Adapun fungsi sistem operasi secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, mengendalikan input dan output. Yang ketiga, mengolah perangkat keras dan periferal. Yang keempat, mengolah data pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, mengolah file seperti copy, save, sort, dan delete. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Yang ketujuh, mengolah prosesor. Yang kedelapan, mengolah memori. Yang kesembilan, mengolah keamanan. Dan yang kesepuluh, menangani komunikasi dengan jaringan. Sekian dulu dari kami, hanya itu yang mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau ada penyampaian saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.